Halo semua, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas mengenai literasi digital untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dilengkapi dengan studi kasus. Sebelum memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputurisma Mahadewi dengan NIM 220302060 dari Prodi Sistem Informasi. Yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua literasi digital, yang ketiga manfaat literasi digital, dan yang terakhir studi kasus. Di era modern ini, Indonesia termasuk negara yang paling banyak dalam menggunakan internet. Ada 196,71 juta pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 73,7% dari total penduduk. Sungguh banyak, bukan? Teknologi digital berpengaruh dalam mendorong perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan literasi digital untuk masyarakat. Sebelum kita lanjut mengenai literasi digital, tahukah kamu apa itu literasi digital? Yaps, benar sekali. Literasi digital adalah kemampuan memahami, mengelola, dan menggunakan teknologi dengan bijak agar bermanfaat. Literasi digital pada dasarnya adalah kemampuan dalam mencari dan membaca informasi digital, serta proses berpikir kritis untuk mengelola, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang didapat dari berbagai sumber secara benar, cermat, beretika, dan bertanggung jawab. Apa saja sih manfaat dari literasi digital? Literasi digital memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, menghemat waktu, yang kedua, menghemat biaya, yang ketiga, memperluas jaringan, yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik, yang kelima, memperoleh informasi terkini dengan cepat, yang keenam, ramah lingkungan, dan yang terakhir, memperoleh keterampilan. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah literasi digital dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memaksa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM harus go online. Sayangnya, tak sedikit pelaku UMKM yang terjun di dunia digital dengan pengetahuan yang masih terbatas. Banyak pula muncul usaha rintisan yang ingin memberikan solusi masalah digital di Indonesia dan membutuhkan binaan dari yang lebih berpengalaman. Salah satu perusahaan IT di Indonesia, Niaga Hoster, pun berupaya ikut membantu mengedukasi masyarakat Indonesia yang membutuhkan melalui beberapa kegiatan yang diadakan. Head of Brand and Communication Tim Niaga Hoster, Ayunda Zikrina, dalam kesempatan media meetup secara daring menjelaskan, Niaga Hoster memiliki Niaga Hoster Course yang merupakan kursus daring gratis mengenai berbagai topik seputar IT dan digital marketing. Kursus ini dibuat agar mudah dipahami dan diakses kapan saja. Selain itu juga, ada development program yang merupakan program pengembangan skill dan sudah bekerja sama dengan banyak institusi pendidikan di Indonesia. Semuanya diadakan gratis dan bisa diikuti siapa saja. Dengan kebutuhan pembinaan bagi UMKM dan usaha rintisan digital yang semakin tinggi, development program Niaga Hoster juga menjalin kerjasama dengan 1000 startup digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kerjasama ini dilakukan untuk mengadakan program pembinaan berupa kelas intensif bagi UMKM dan usaha rintisan di tahap pemula. Kursus ini ditunjukkan bagi pemilik usaha rintisan dan UMKM yang ingin belajar mengenai dasar pengetahuan digital dan pentingnya go digital bagi usaha. Kegiatan yang telah diselenggarakan selama 5 hari, tepatnya pada 17 hingga 21 Mei 2022, merupakan pilot project yang ditunjukkan bagi usaha rintisan dan UMKM binaan 1000 startup digital asal daerah Kupang, NTT. Kelas intensif ini memberikan bekal dan pembinaan bagi mereka agar bisa langsung menuangkannya ke dalam praktik untuk membuat website bisnis atau company profile berbasis WordPress, termasuk juga penjelasan cara mengoptimalkan website menggunakan SEO. Selama 5 hari, peserta diberi pendalaman materi mengenai potensi Indonesia sebagai digital nasional dan
pentingnya kemampuan dan pengetahuan digital, ada pula materi mengenai pentingnya memiliki laman sebagai aset digital. Dari pembahasan studi kasus tadi, kita dapat mengetahui bahwa penerapan literasi digital sangatlah penting untuk mendorong perekonomian masyarakat. Sekian dari saya dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.